Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib. Saya dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri SBI. Saya dari jurusan Elektronika Industri SMK Negeri 1 Batam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat video tentang tutorial bagaimana sih cara mendesain PCB wire tester dengan menggunakan software Proteus versi 8.13. Nah, ini merupakan tugas dari mata pelajaran P3E atau Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Elektronika dengan guru pembimbing yang terhormat Bapak Budi Supriyanto ST MPDT. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam inti videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka terlebih dahulu software Proteus yang sudah terinstall di dalam laptop kita. Selanjutnya, ketika sudah terbuka, kita klik yang New Project. Nah, untuk pemberian nama, kita isi sesuai dengan judul yang mau kita buat. Seperti saya tadi, saya ingin membuat wire tester. Untuk path, biasanya saya menyimpan di dokumen. Lalu kita klik next saja. Nah, untuk ini biasanya di awal-awal dia akan otomatis di download create a schematic. Nah, untuk itu kita klik yang create a schematic from the selected template. Kita pilih ukurannya landscape A4. Selanjutnya kita next. Lalu yang kedua kita klik yang create a PCB layout from the selected template. Kita klik default. Lalu kita next. Kita next, lalu finish. Nah, berikut adalah tampilan dari PCB layout dan schematic capture. Langkah pertama-tama kita klik yang schematic capture terlebih dahulu. Nah, pada tampilan ini terlihat dua buah huruf atau simbol, huruf P dan huruf L. Untuk mencari komponen, kita akan klik yang tombol atau simbol P. Komponen pertama yang akan kita cari yaitu resistor yang bernilai 22K. Resistor 22K. Kita klik yang 0,6W metal film. Kita klik 2 kali. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari komponen yaitu potensio yang bernilaikan 10K. Kita klik pot 10K. Nah, di sini terdapat banyak sekali jenis-jenis dari potensio. Untuk kali ini saya akan mengambil contoh yang 3269P1103L trimmers. Pastikan ketika kita mencari semua komponen itu terlihat PCB previewnya agar memudahkan kita saat melakukan pemasangan di PCB layout nanti. Kita klik 2 kali. Nah, untuk komponen berikutnya kita mencari op-amp yang memiliki kode 709. Kita klik 2 kali. Untuk selanjutnya kita akan mencari komponen dioda penyearah yang memiliki kode 1 in 4148. Kita klik 2 kali. Untuk selanjutnya kita akan mencari komponen LED. Sebagai contoh, saya akan mengambil yang LED Aqua 74 CBT yang terlihat PCB previewnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari komponen TB lock 12 dan 13.
Nah, setelah semua komponen dirasa sudah terkumpul semua, langkah berikutnya adalah kita menyusun terlebih dahulu komponen-komponennya sehingga terbentuk sebuah rangkaian. Nah, berikutnya setelah semua komponen terletak, akan terlebih dahulu kita sambungkan dari ujung komponen ke ujung komponen lainnya. Nah, selanjutnya kita cari input pada terminal mode yang terletak di sebelah kiri. Untuk input, kita butuhkan sebanyak 4. Lalu kita sambungkan seperti kita menyambungkan komponen tadi. Nah, jika sudah, untuk memperindah tampilan ini, saya akan memberikannya judul dan juga nama saya beserta kelas saya. Kita klik yang huruf A yang bernama 2D Graphics Text Module. Kita klik, lalu kita klik pada layar tampilannya. Nah, di sini kita beri judul Wire Tester. Nah, untuk ukurannya kita buat 0,5 inch, dan untuk font face-nya bebas sesuai dengan selera masing-masing. Di sini sebagai contoh saya akan mengambil yang Comic Sans MS. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik lagi. Kita akan buat nama. Muhammad Labib. Teknik Elektronika Industri SBI. Nah, untuk ukurannya kita ubah menjadi 0,2 inch. Lalu kita klik OK. Lalu kita letakkan di sebelah sini. Nah, jika sudah, langsung kita menuju tampilan berikutnya, yaitu PCB layout. Pada tampilan ini, sebelum saya memulai untuk mendesain atau menata komponen-komponennya, terlebih dahulu saya akan membuat garis tepi menggunakan 2D Graphics Box Mode. Kita klik saja, lalu kita tahan dari satu titik ke titik yang lain, lalu kita tekan lagi. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita klik, lalu kita edit properties. Nah, di sini untuk ukurannya saya akan merubahnya menjadi 50 kali 50 mm. Lalu jika sudah, kita klik this graphic only. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik lagi, lalu kita change layer.
kita klik Board Edge. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Dari garis tepi yang sebelumnya berwarna biru muda, sekarang berubah menjadi warna kuning. Nah, langkah selanjutnya ada beberapa cara untuk ada cara untuk mempercepat pengerjaan dengan menggunakan auto placer dan auto router untuk menghemat pengerjaan dan mempermudah kinerja kita. Yang pertama, kita klik Design Rule Manager yang terletak pada kanan atas layar kita. Kita klik Design Rule Manager, lalu kita klik Net Classes. Nah, default ini kita ubah menjadi sinyal. Nah, pada top cover ini kita klik, lalu kita ubah menjadi bottom cover, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik auto placer. Pastikan semua komponen sudah tercentang dan tidak ada satupun yang tidak tercentang. Pastikan semuanya tercentang. Lalu kita klik OK, dan otomatis komponennya akan meletakkan di posisi dalam garis kotak yang sudah kita buat tadi. Tapi posisinya masih berantakan dan perlu kita susun secara manual agar terlihat rapi. Nah, jika sudah tersusun seperti ini, langkah berikutnya saya akan memberitahu bagaimana cara kita mengaktifkan mode auto router. Kita klik auto router di samping auto placer tadi. Kita klik auto router, lalu kita klik begin routing. Kita tunggu sampai proses pengerjaannya selesai. Nah, jika proses pengerjaannya sudah selesai, di sini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya pada saat kita mengaktifkan auto placer dan auto router. Pada auto router ini terdapat kelebihan, yaitu pengerjaan akan lebih cepat dalam proses menyambungkan jalur-jalurnya. Tapi untuk kekurangannya yaitu posisi jalur-jalurnya menjadi tidak rapi, sehingga kita harus merapikannya secara manual lagi. Dikarenakan RF1-nya masih memiliki kaki komponen yang warna merah, kita ubah menjadi kaki komponennya menjadi berwarna ungu seperti umumnya. Kita klik yang kotak di sebelah kiri, yaitu Square Stroke Hole Pad Mode. Kita cari ukuran yang pas. Di sini saya sudah mendapatkan ukuran S90/50. Kita klik, lalu kita letakkan di rangkaiannya.
jika sudah terpasang seperti ini, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nah, jika rangkaiannya sudah tersusun rapi seperti ini dan juga rutenya sudah menyambung semua dan terlihat rapi, selanjutnya saya akan memperindahnya menggunakan zone mode. Kita klik, kita tahan dari satu ujung ke ujung, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, jika kita ingin melihat hasil dari rangkaian PCB layout ini dalam bentuk 3D, kita hanya perlu klik di bagian 3D Visualizer. Kita klik. Dan inilah hasil dari PCB layout yang telah kita buat tadi dalam bentuk 3D. Nah, selanjutnya, jika kita ingin mengeprint rangkaian PCB layout yang tadi, kita hanya perlu klik bagian output yang berada di tengah-tengah antara file dan edit. Kita klik output, lalu kita klik bagian ekspor grafik. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Kita pilih yang bagian ekspor Adobe PDF file. Selanjutnya, di sini kita biarkan bagian bottom cover, bottom resist, board edge tercentang. Sisanya kita hapus centangnya. Top cover tidak, top slit tidak, match 1 tidak, top resist tidak. Nah, jika sudah bottom covernya tercentang, bottom resistnya tercentang, dan juga board edge-nya tercentang, selanjutnya kita klik OK. Dan inilah hasil dari rangkaian tadi yang akan kita print untuk dilarutkan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.